Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah,
Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jumat bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan seyogianya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, manusia punya cita-cita. Ada cita-cita yang sederhana, ada cita-cita yang tidak sederhana dan sangat tinggi. Biasanya cita-cita yang sangat tinggi itu adalah cita-cita yang tidak hanya sampai di dunia saja, tetapi sampai di akhirat. Apa cita-cita manusia yang paling tinggi, yang tidak hanya di dunia saja tetapi sampai di akhirat? Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, cita-citanya atau harapan adalah dia bisa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi cita-cita yang lebih agung dari yang satu itu, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kehidupannya di dunia sampai kehidupannya nanti insyaallah di akhirat. Bagaimana kita mencari ridha Allah itu, dan bagaimana kita bisa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala? Pada umumnya adalah dengan menjalankan semua perintah Allah itu dan menjauhi semua larangan. Kalau kita menjalankan semua perintah Allah, maka Allah ridha kepada kita, maka kita akan memperoleh pahala dari Allah. Kalau kita tidak menjalankan itu dan kita melanggar perintah-perintahnya, maka kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat surga itu sebagai suplemen. Surga itu bonus, suplemen. Sehingga yang penting di dalam kehidupan manusia ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah ridho dengan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada yang sulit kalau Allah ridho. Sampai di akhirat nanti, surganya itu suplemen, tambahan. Jadi yang kita harapkan adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencoba kaji dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bagaimana amalan-amalan kita itu? Paling tidak saya, apakah amalan-amalan kita itu bertambah baik? Nilai-nilai positif kita itu meningkat dari hari ke hari? Atau barangkali dosa-dosa kita yang bertambah banyak? Nah, kalau kita mulai jujur, terus terang saja kita takut untuk menganalisis amalan kita itu. Karena tampaknya dari hari ke hari kita tidak bertambah baik. Mudah-mudahan insya Allah kita berdoa di masjid yang mulia ini bertambah baik. Tetapi yang lebih banyak dosa-dosa yang kita lakukan dari hari ke hari. Nah, pertanyaannya, apakah ada sarana lain? Saya kira itu materi dari khutbah saya pada kesempatan ini. Apakah ada sarana lain untuk mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala yang bukan dari jalur amal? Karena kalau jalur amal ya sudah dikerjakan, dan seperti saya katakan tadi, kadang-kadang ya sulit. Ada enggak jalur lain atau sarana yang lain untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kita yang mukmin, yang muslim ini ada sarana itu, ada. Sarana ini kelihatannya tidak terlalu dieksplorasi dengan baik, padahal sebetulnya sarana ini luar biasa.
Apa sarana itu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau amal kita ini kurang, dosa kita ini bertumpuk, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sarana, tapi kita kurang memanfaatkan itu. Kurang memanfaatkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cinta kepada Allah, kata Rasulullah di dalam Al-Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu itu diampuni oleh Allah. Sehingga dosa kita ini bisa diampuni oleh Allah karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu kapan?" Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat itu, "Mada adatalah, kamu punya persiapan apa untuk menyambut hari kiamat itu?" Kemudian sahabat itu, "Ma'adatu bikathirin min shalah wala saum wala sadaqah." Aku ini tidak punya kesiapan, tidak juga sholat, tidak juga puasa, tidak juga sedekah. Jadi dia tidak punya hal-hal yang positif terlalu banyak. Walakinni, tetapi aku punya sesuatu. Walakinni uhibbullaha wa rasuluh, tetapi aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja modalku. Kemudian Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Di dalam redaksi yang lain, husyiral mar'u ma'a man ahab. Orang itu nanti, dan ini saya kira perlu direnungkan. Tidak hanya direnungkan di masjid, nanti sampai pulang ke rumah direnungkan. Terutama saya, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu nanti dibangkitkan dari kubur dengan siapa yang dicintai. Hati-hati. Hati-hati memilih teman, hati-hati memilih kelompok, hati-hati memilih idola. Bangkit dari kubur bersama yang diidolakan itu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di hari akhir setiap orang itu dipanggil dengan imamnya. Kamu kelompok siapa? Kamu kelompok siapa? Kalau kamu bukan kelompok ini, ya kamu ke sana. Kamu ke sana, kamu kelompok sana. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yaqra'una kitabahu wa la yudlamuna fatila. Man fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Pada saat itu setiap orang dipanggil dengan imamnya, dan yang selamat itu cuma satu saja, yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, para nabi, para anbiya itu berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Maka itu pada suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para rasul dan para nabi, kemudian diminta untuk berjanji, ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dengan para nabi. Aku beri kamu hikmah dan aku beri kamu itu kitab. Nanti akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang Rasul. Kamu harus beriman kepadanya dan kamu harus membantu perjuangannya. Kemudian Allah mengatakan kepada rasul-rasul, berjanjilah, berikrarlah kalian kepadaku. Kemudian mereka semua berikrar. Kemudian Allah mengatakan, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, bersaksilah dan aku termasuk yang bersaksi. Jadi para rasul-rasul itu, para anbiya itu sudah bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengagungkan, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang tampak sedih. Di depan Rasul dia tampak sedih. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kamu kok sedih? Nah, kemudian sahabat ini mengatakan begini, wahai Rasul, aku hidupku di dunia ini bersama-sama dengan engkau, ya. Aku mendengar tutur katamu yang mulia, aku melihat keanggunan wajahmu,
Kata seorang penyair, wa ahsanu min kalam tarakatu aini wa ajmal min kalam talidin nisa'u. Kata seorang penyair, orang yang lebih tampan dari kamu, lebih tidak pernah wanita manapun melahirkan. Itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang aku khawatir, kata sahabat ini, nanti andai kata aku masuk surga, pastinya surgaku tidak akan sama dengan surgamu, dan aku tidak akan melihat engkau lagi. Dan itu yang membuat aku sedih. Sehingga Rasul terdiam. Kemudian turun ayat, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu nanti akan berada di surga dengan para syuhada, dengan para rasul. Mereka akan dikumpul dengan para nabi itu. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah pertemanan yang baik. Tidak menutup kemungkinan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang kita lakukan di masjid ini tidak berhenti di dunia ini. Insya Allah kita akan bersama-sama nanti di akhirat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Almar'u ma'a man ahab. Bagaimana bisa mencintai Rasul itu? Bagaimana Pak mencintai Rasul? Mudah-mudahan saya bisa sharing sedikit tentang bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sarankan bapak-bapak dan saudara paling tidak punya buku sirah nabawiyah, punya buku sirah, beli buku sirah. Kalau tidak mau beli, akses di internet, puluhan buku diberikan. Kalau bapak bisa berbahasa Arab atau bahasa Inggris, malah ratusan jumlahnya, dikasih begitu saja, tidak pakai beli. Baca buku sirah paling. Kalau bapak kesulitan, bapak hubungi saya kirimi buku sirah. Tidak ada masalah, kasih saya USB, saya kirimi bapak buku sirah. Demikian mudah, sehingga bapak tahu bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya ini, sehingga kita tahu. Karena orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal, ya tidak tahu perjuangannya. Bagaimana Rasul cinta kepada umatnya ini. Pada suatu hari Rasul berada di sebuah taman seperti itu, kemudian Rasul berderai air mata. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk tanya, coba tanya kepada Muhammad, kenapa engkau menangis? Ma yubgika ya Muhammad, apa yang membuat engkau menangis? Kemudian Rasul bertanya, aku menangis karena aku ini nanti, siapa yang mengayomi umatku kalau aku pergi? Ya. Kemudian sehingga Jibril diutus, katakanlah kepada Muhammad bahwa Allah tidak akan membuat engkau sedih atas umatku. Maka itu Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang memang tidak mau. Illa man aba, yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku membangkang, maka dia termasuk orang-orang yang enggan. Ya, cari buku sirah, dibaca, dihayati, dilihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa besar cintanya kepada umatnya ini. Sayyidina Ali itu pernah bertanya kepada orang-orang di Irak, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling memberi harapan? Di dalam Al-Quran itu ada ayatul khauf, ada ayatul roja. Ayatul khauf itu kalau kita baca membuat kita takut, ya, ancaman tentang neraka dan sebagainya. Tetapi juga ada ayat ar-roja yang memberi kita harapan, ya. Alhamdulillah, ini saya kebetulan duduk di sana tadi, saya melihat di belakang saya ini ada ayatnya yang ditulis di belakang, nanti saja saya tunjukkan. Di belakang ini ada ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-Ku, jangan pernah berputus asa daripada rahmat daripada Allah. Hamba-hamba yang sudah jauh melenceng, jangan pernah berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Orang-orang Irak melihat bahwa ayat ini adalah ayat yang banyak memberi harapan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kami dari kelompok Ahlul Bait, kami ada ayat yang paling memberi harapan, yang insya Allah bapak-bapak dan saudara sekalian ini semua hafal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah.
Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi engkau wahai Muhammad sehingga engkau menjadi ridha. Dikatakan walaupun ini dipertanyakan tentang kesahihannya, dikatakan Rasul menjawab, ya Allah, aku tidak ridha kalau ada satu orang dari umatku yang masuk ke dalam api neraka. Menurut Sayyidina Ali itulah ayat yang banyak memberi harapan. Poin yang terakhir, baca buku sirah. Ini saya tujukan terutama kepada diri saya sendiri. Kalau kita berbuat sesuatu, Bapak coba merenung sedikit. Kira-kira Rasulullah SAW senang tidak dengan perbuatan saya itu? Ya, kalau kita duduk begini nih, ukhuwah seperti ini Rasul senang atau tidak? Senang. Teruskan. Kalau orang Islam sudah mulai gontokan satu dengan yang lain, Rasul tidak senang, jangan diteruskan. Kalau Rasul sudah tidak senang, itu sudah jangan diteruskan. Karena kalau Rasul sudah tidak senang, pasti salah. Kalau orang-orang Islam bergabung dengan orang-orang yang anti dengan Islam, Rasul kira-kira senang itu? Senang Rasul melihat orang Islam mendukung orang yang mendegradasi Islam? Kira-kira Rasul senang lihat itu? Orang Islam mendukung orang-orang yang akan menurunkan derajat orang-orang Islam, kira-kira Rasulullah SAW senang? Renungkan nanti di rumah. Maka itu kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW, dan jangan lupa, insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya berharap kemudian Rasul akan bertanya kepada kita, kamu pernah berbuat apa untuk umatku? Kamu itu loh pernah berbuat apa untuk umatku? Loh, jawaban saya sederhana, kalau tidak pernah berbuat untuk umat, jangan mendegradasi, jangan memusuhi, jangan membuat sesuatu yang merugikan orang-orang Islam. Saya kira konsekuensinya itu bukan kecil yang seperti itu, ya. Maka itu nanti ketika kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan membawa kado amalan kita yang baik. Mudah-mudahan insya Allah kita berdoa di masjid ini, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir, jangan lupa membaca salawat. Dan ini menarik nih bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Ini kalau khutbah kedua ini khatib ini selalu mengatakan, nanti saya juga akan mengatakan itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu mengajak, berikan sholawat, jangan dia. Kalau sudah dikatakan sallu itu perintah, artinya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu sallu, bacakan sholawat. Dan sholawat itu bukan untuk kita, bukan untuk Rasul, untuk kita. Tidak ada pekerjaan yang sekaligus dikerjakan oleh Allah dan malaikat dan manusia kecuali salawat. Satu-satunya, the one and only, satu-satunya pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah dan dikerjakan oleh malaikat dan dikerjakan oleh manusia, salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi man walah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dahului doa kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul, dan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والسيئات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون